puji nama Tuhan. Selamat sore. Shalom. Sekali lagi shalom. Rupanya di antara kita yang selama hidup ini diberkati Tuhan melambaikan tangannya. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa terus kami masuk dalam gerbang-Mu ya Tuhan, dengan membawa ucapan syukur kami, bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab Kau sukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kami mau merayakan anugerah yang sudah Kau terima dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Oleh sebab itu disenangkan Kau di tempat-Mu yang maha tinggi dengan setiap pujian, sanjungan dan hormat kami Tuhan. Dan biar jiwa kami bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan umat Tuhan. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan itu dinaikkan di tempat ini, Engkau sendiri yang berdaulat di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengadakan terobosan atas setiap kami. Kami percaya akan ada mukjizat yang terjadi. Kami percaya akan ada terobosan dan kelimpahan dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang memberkati kami. Dan inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa dengan pujian sukacita kami, dengan penyembahan kami yang kami bawa dengan hati kami, dengan
segala apapun yang kami lakukan, semua tentang Engkau Tuhan. Apapun yang kami perkatakan ya Tuhan, apapun yang kami bicarakan hari-hari ini, semuanya tentang Engkau Tuhan. Bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau ya Bapa. Biar segala gerak-gerik langkah kehidupan kami, biar setiap pembicaraan kami, setiap ucapan kami, setiap perkataan kami Tuhan, itu semuanya tentang Engkau Tuhan. Bukan tentang kami, bukan tentang diri kami, bukan tentang kehebatan kami, bukan tentang kemampuan kami Tuhan, bukan tentang sekolah kami, bukan tentang pencapaian kami Tuhan, bukan tentang keberhasilan kami, tapi semua tentang Engkau Tuhan. Mulai dari saat ini Tuhan, perjalanan hidup kami selalu berkata-kata tentang Engkau, selalu berbicara tentang Engkau, selalu memperkatakan tentang Engkau Tuhan. Bukan memperkatakan tentang kami, tentang gereja kami, tentang penyembahan kami Tuhan, tetapi semuanya tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kembali kepada kami bahwa kehidupan kami selalu memperkatakan Engkau ya Bapa. Bukan tentang kami, sekali lagi bukan tentang kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami komitmen hari ini dan selamanya bahwa semua tentang Engkau ya Bapa. Apa yang kami miliki semua tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keberhasilan kami tentang Engkau, kesuksesan kami tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami, bahwa Engkau selalu mengajarkan kepada kami sesuatu yang baru lagi ya Bapa. Kami diingatkan kembali untuk kami terus datang kepada-Mu ya Tuhan, berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
tahu kami yang kami lalui hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada menyertai kami Tuhan. Gak pernah Engkau tinggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Selalu ada untuk kami, selalu ada untuk kami. Menjawab doa penyembahan kami, menjawab pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah saat ini untuk kami Tuhan. Urapilah kami ini ya Tuhan. Biar kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang indah itu. Yes. Kami tidak mau berjalan sesuai dengan pengertian kami, tapi kami mau berjalan sesuai dengan hikmat Allah itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Salam saudara. Sekali lagi salam. Salam. Para jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di mengikuti lewat streaming, kami berdoa biar semua kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu kelimpahan di dalam kelemahan, saudara. Banyak orang yang bertanya kenapa temanya seperti ini. Di dalam kelimpahan ada kelemahan, saudara. Di dalam kelemahan ada kelimpahan. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Katakan amin, saudara. Amin. Amin. Nah, setiap manusia pasti memiliki masalah, tuh ya. Semua kita, siapapun, mau profesi apapun, saudara, pasti kita punya masalah. Sehebat apapun orang itu, saudara, itu juga punya masalah. Ada sebuah masalah yang dialami oleh Albert Einstein, saudara. Ini katanya orang jenius banget, saudara. Saking jeniusnya dia nggak tahu pulang ke rumah. Ini pergumulan sama dia, saudara. Karena dia lupa pulang rumahnya mana, saudara. Dan ini sebuah pergumulan. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa setiap manusia ada titik lemahnya. Setiap manusia ada titik pergumulannya masing-masing, saudara. Amin. Nah, saudara, dan namanya pergumulan tentu tidak menyenangkan. Banyak orang yang pengen cepat. Pokoknya bereslah masalah inilah. Jangan berlama-lama. Masalah ini berlarut-larut.
yang mau lepas dari pergumulan? Ada? Mau lepas dari masalah. Lepas dari masalah yang satu, ada masalah yang baru. Lepas dari pergumulan yang satu, ada pergumulan yang baru. Artinya, selama kita hidup, selama itu pula pergumulan tetap ada menemani kita. Amin. Amin. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Di tengah-tengah pergumulan itu ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan, saudara. Kita selalu berdoa pada Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Yesus pun tidak dijawab sama Tuhan, betul saudara? Yesus pun tidak direspon sama Bapa. Ada waktu di taman Getsemani dan dia ngomong sama Tuhan, sama Bapa, biarlah cawan ini, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia bisa. Dia harus mengikuti proses hidup ini, saudara. Artinya, setiap kita itu tidak akan terhindar dari sebuah masalah. Kita tidak akan terhindar dari sebuah pergumulan itu, saudara. Betul? Kenapa? Walaupun kita bilang, saya mau lepas dari pergumulan ini, saya mau bebas dari permasalahan ini. Yes, bebas masalah yang satu, ada masalah yang baru. Betul? Kita tidur malam aja udah masalah, melek mata udah masalah, saudara. Betul ya, saudara? Amin. Jadi setiap kita pasti mengalami itu, saudara. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, dikata Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10-nya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini aneh, saudara. Lemah tapi kuat, saudara. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara, di ayat 7 sampai dengan ayat 8, saudara, kenapa Tuhan kok bisa ngomong begitu? Tetapi jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa bisa begitu, saudara? Ayat 7 dibilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri bagi dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Lalu ayat 8-nya begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru, saudara. Artinya Rasul Paulus berusaha keluar dari area pergumulan itu, saudara. Rasul Paulus itu berusaha keluar dari area permasalahan yang sedang dia hadapi. Bisa nggak? Bisa. Dijawab Tuhan nggak? Ada jawabannya. Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Artinya, nikmatilah proses ini, saudara. Jadi kalau orang ini lagi bermasalah, lagi ada pergumulan, ya udah nikmati pergumulan itu, saudara. Mau bagaimanapun udah nikmatin aja. Karena selama kita hidup, selama itu pula pergumulan tetap ada. Betul, saudara? Kalau kita mau nggak ada pergumulan, ya sudah, mati saja. Orang nanti tidak akan ada pergumulan lagi, saudara. Kalau nggak percaya, silakan datang ke kuburan malam ini. Apakah di sana ada permasalahan, saudara? Kenapa? Karena sudah mati. Siapa di sini yang pernah menyelawat jenazah? Ada? Ada yang pernah menyelawat jenazah? Pernah ya? Pernah melihat mayat? Pernah tabuk-tabukin mayat? Kritik. Walaupun kita goyang-goyang itu mayat, jangan pergi, dia tetap diam, saudara. Walaupun kita cubit-cubit, dia gak bakalan ngelawan, dia tidak akan balas. Kenapa? Dia sudah mati. Tidak ada masalah lagi, saudara. Walaupun dia punya sakit penyakit, hari itu dia selesai.
Tidak ada sakit lagi, saudara. Kenapa? Sudah selesai. Amin. Saudara mau sudah selesai atau mau lanjut? Kalau saudara mau sudah selesai, artinya persiapkan malam hari ini. Sudah. Baca Alkitab banyak-banyak, baca doa banyak-banyak, bahwa besok kita akan mati karena sudah selesai. Saudara, saya mau bilang begini, siapapun kita tidak akan pernah terlepas dari pergumulan itu, saudara. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Apa yang dapat kita pahami di dalam pelajaran hari ini, saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10, saudara. Yang pertama begini, siapa yang berkuasa dalam diri kita? Itu kita harus paham. Siapa yang berkuasa di dalam diri kita? Ayat itu dibilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Makanya di ayat 9 ngomong, cukup kasih karuniaku bagimu. Haleluya. Nah, di ayat 7 dan di ayat 8 ini, saudara, berarti di dalam diri kita ada sesuatu yang ada dalam diri kita selain diri kita, saudara. Yang pernah selalu saya katakan bahwa di dalam diri kita itu ada 2 roh yang bercokol, saudara. Roh Tuhan atau roh setan. Nah, mana yang lebih kuat, roh Tuhan kah atau roh setan kah, saudara? Makanya Rasul Paulus di kitab Roma itu dikatakan begini, aku mau melakukan kebaikan, tetapi ternyata yang aku lakukan adalah keburukan. Kenapa? Ada duri dalam dagingku. Nah, ini yang harus kita pahami nih, saudara. Ada sisi kelemahan kita. Makanya dikatakan begini, supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa Rasul Paulus bilang begitu, saudara? Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena Rasul Paulus ini paling hebat, saudara. Kalau kita baca hari-hari ini firman Alkitab Perjanjian Baru, saudara, itu lebih banyak juga surat-surat yang dia tulis, saudara. Kenapa? Karena ini orang pintar dan dia diakui oleh kalangan-kalangan lokalnya, saudara. Bahkan kalangan-kalangan luar itu dia dikenal baik bahwa Rasul Paulus ini orang luar biasa, saudara. Itu sebabnya awal dia bilang begini, supaya aku jangan, perhatikan baik-baik, supaya aku jangan. Sekalipun ada banyak orang mempunyai pandangan yang tinggi mengenai dirinya, tapi Rasul Paulus tak terjerumus di dalam kesombongan diri. Makanya dia bilang apa? Supaya aku jangan sombong. Saudara, betapa hebatnya kita itu, betapa luar biasanya kita. Tapi perhatikan baik-baik, selalu ada duri bagi daging kita. Ada duri di dalam daging kita ini, sudah. Supaya apa? Supaya jangan sombong. Makanya dia bilang sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus juga tak luput dari pergumulan hidup yang berat. Makanya disebut sebagai duri dalam daging. Nah, saking beratnya, dia 3 kali meminta Tuhan melepaskan dia dari hal itu. Gak bisa, saudara. Duri dalam daging selalu ada dalam hidup kita. Siapa di sini yang pernah mengeluh? Yang pernah kecewa? Padahal Alkitab bilang apa? Jangan kecewa, jangan khawatir. Betul, saudara? Kenapa bisa begitu, saudara? Karena ada duri dalam daging. Ada sisi-sisi lemahnya kita, saudara. Dan ini yang harus kita mau dilepasin, gak bisa. Tapi kan Pak, saya udah lahir baru. Betul, Rasul Paulus sudah lahir baru, saudara. Dia sudah lahir baru.
Betapa hebatnya pengenalan dia akan Tuhan, saudara. Dan Tuhan taruh di dalam dirinya, saudara, supaya apa? Jangan sombong, anak ya. Jangan sombong, lu baru bisa kayak gini, sombongnya luar biasa. Ada duri dalam daging supaya kita tahu bahwa aku lemah dan aku butuh orang lain. Aku butuh si A, aku butuh yang ini, saudara. Itu Rasul Paulus, saudara. Saking beratnya dia 3 kali meminta, Tuhan lepaskan duri dalam daging ini dalam hidupku. Aku gak bisa nih kayak gini, terlalu lemah aku, saudara. Nah, tapi Tuhan gak jawab di sini. Saudara pahami baik-baik, siapapun kita, betapa hebatnya kita, betapa hebatnya pelayanan kita, betapa hebatnya pekerjaan kita, betapa hebatnya pencapaian kita, saudara. Tapi dengar baik, kita ada di dalam daging. Untuk apa? Supaya nggak sombong, supaya kita tidak terjerumus di dalam kesombongan, supaya kita tidak terjerumus di dalam keangkuhan, saudara. Bahwa kita punya kelemahan. Itu yang harus kita pahami, saudara. Memang kita harus kelimpahan, betul. Tapi kelimpahan di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus mengalami kelimpahan, bukan materi saja, saudara, tapi kelimpahan di dalam kerendahan hati. Amin. Kelimpahan ada duri dalam daging dalam setiap kita, saudara. Siapapun kita, mau dia gembala ke, mau dia wakil gembala ke, mau dia pengerja ke, mau dia jemaat ke, tetap ada duri dalam daging di dalam hidupnya. Ada sisi-sisi kelemahannya, saudara, yang gak bisa hilang dari kehidupannya. Nah, ya, Rasul Paulus pun mengalami seperti itu, saudara. Supaya apa? Supaya aku jangan terjerumus di dalam kesombongan diri. Ada seorang utusan iblis untuk apa? Menggocok aku. Iblis di sini dapat dikaitkan dengan kelemahan kita. Dan ada penyakit dalam tubuh kita. Itu Ayub 2 ayat 5 dikatakan begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Waktu Ayub diizinkan dicobai, saudara, iblis ngomong apa? Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Dia pasti mengutuki engkau. Saudara, ingat, dalam diri kita ada 2 roh yang bercokol. Ada iblis, ada Tuhan. Dan itu selalu ada. Mana yang lebih kuat? Roh iblis kan atau roh Tuhan kan? Hikmat Allah atau hikmat iblis? Itu selalu ada dalam hidup kita. Itu disebut sebagai duri dalam daging. Menggocok itu artinya memberi pukulan dengan kepalan tangan. Artinya begini, boom, supaya diingatkan kembali, boom, supaya diingatkan kembali, saudara. Ingat ya, hati-hati, saudara. Pergumulan yang kita hadapi itu bukan sebuah kelemahan kita, tetapi itu adalah kekuatan kita. Untuk apa? Kita digocok sama Tuhan, diingatkan kembali, dikagetkan kembali. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan. Amin. Ini kita harus kelimpahan di dalam hal itu, saudara. Kelimpahan di dalam kelemahan itu penting, saudara. Jadi kita nggak merasa kita paling hebat, kita merasa paling kuat, kita merasa kalau ada gue nggak bisa di gereja. Ini kalau bukan karena gue gak bisa gini, gak bisa kayak gitu, saudara. Ini udah sombong namanya. Itu sebabnya selalu dikatakan bahwa ada utusan iblis untuk menggocok kita di dalam hidup kita ini, saudara. Katakan amin. Yes. Mau diusir bagaimanapun itu selalu ada. Aku usir roh, ada dia, saudara. Kita udah teriak-teriak, aku usir begini, aku usir begini, aku usir roh iblis, aku usir, Pak. Tetapi perhatikan baik-baik. Berapa kali kita mengusir, berapa kali kita menjadi orang. Berapa kali kita mengusir, berapa kali kita menipu. Artinya kita nggak bisa lepas dari jerat itu, saudara. Betul?
Jadi harus hati-hati ini saudara. Duri dalam daging itu tetap ada dalam hidup kita supaya apa? Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah dengan segala kewaspadaan. Bertindaklah dengan segala kehati-hatian saudara. Bertindaklah dengan segala kecermatan. Kenapa? Karena ada titik-titik di mana kita lemah di situ. Katakan amin saudara. Katakan kanan kirinya, aku lemah tapi aku kuat. Aku lemah tapi aku kuat. 3 kali meminta. Rasul Paulus berusaha membebaskan diri dari pergumulannya, dari pikul salibnya saudara. Dia tidak mampu sebenarnya di sini saudara. Kenapa? Karena nggak enak kayak gitu saudara. Nggak enak, dia maunya kayak gini tapi maunya Tuhan kayak begitu. Dia mau melakukan segala sesuatu tapi ada duri dalam daging. Nah duri dalam daging ini yang akhirnya menghalangi dia saudara. Supaya apa? Dia lupa sombong. Saudara, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Pertama, Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Tuhan mengizinkan Paulus tetap mengalami apa? Pergumulannya. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan kuasanya yang sempurna. Harus mengikuti apa? Proses dari Tuhan. Mengikuti proses dari Tuhan. Mau bagaimanapun, siapapun kita, ikutin proses. Katakan kanan kirinya, ikutin prosesnya Tuhan. Ikutin prosesnya Tuhan. Kita mau ke kantor manapun, ikutin proses kantor itu sudah. Betul? Mau bagaimanapun kita anak bos sekalipun, saudara, ikutin prosesnya. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita ini nggak bisa, bahwa kita ini lemah sebenarnya. Cuma karena Tuhan yang membuat kita ini kuat. Itu seperti nyanyian tadi. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena pencapaian kita yang begitu hebatnya, bukan karena kehebatan kita di dalam kita bekerja. Semua karena Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sombong, ini kalau bukan karena gua di gereja kagak bisa. Berarti dia sudah lupa bahwa di dalam dirinya ada duri dalam daging. Ya. Dan itu akan terus mengganggu kita saudara. Itu akan terus bukan menghambat, tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus ingat ada duri dalam daging. Amin saudara. Rasul Paulus mengalami ini semua. Itu sebabnya hal yang pertama, siapa yang ada di dalam diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa itu duri dalam daging saudara? Bahasa Yunaninya skolopesarki. Artinya duri bagi dagingku, bukan duri dalam daging. Jadi penerjemahan di dalam bahasa Indonesia itu kurang sudah. Kembali kepada bahasa aslinya skolopesarki, artinya duri bagi dagingku. Jadi ini gak bisa hilang. Duri bagi dagingku. Supaya apa? Kedagingan ini mati saudara. Amin. Supaya kedagingan ini harus lemah. Nggak boleh kedagingan ini kuat, dia harus lemah, saudara. Supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ada duri bagi dagingku untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi ungkapan duri bagi dagingku, skolopesarki, ini adalah merujuk kepada kodrat dosa manusia yang lemah. Kenapa? Karena kejatuhan manusia ada duri dalam daging. Jangan nyalain Adam dan Hawa.
Ada yang bilang ini gara-gara mereka ini. Pakai cara dosa lagi, pakai acara makan-makan kayak gitu lagi. Enggak, saudara. Dan pada akhirnya pada nyalain kan, cari kami hitam, pesan. Memang dari dulu begitu tuh manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, langsung ada disematkan, ada duri dalam daging. Makanya kalau kita baca dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, berapa banyak, apalagi di kitab Raja Raja, saudara, bapaknya oke, anaknya nggak oke. Anaknya oke, bapaknya nggak oke, saudara. Bapaknya memerintah dengan baik, anaknya tidak baik dalam pemerintahan itu, saudara. Bahkan berkompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, saudara. Dan itu memang udah terjadi, saudara. Masuk di dalam perjanjian baru, saudara. Murid-murid Yesus juga mengalami seperti itu. Itu sebabnya Petrus itu ditanya 3 kali. Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Kenapa? Karena Tuhan tahu ada titik lemahnya di situ, saudara. Tuhan banyak bertanya, hei, di mana kesenanganmu? Hei, kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang, karena kamu diciptakan bahwa kamu harus sadari bahwa kamu adalah garam, kamu adalah terang itu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa kita adalah garam dan terang itu. Sehingga kita lupa bahwa di dalam diri kita ini ada duri dalam daging. Ini penting kita pahami, saudara. Duri bagi dagingku. Ini merujuk kepada kodrat dosa manusia yang lemah dan pada penderitaan jasmani yang dialami oleh Rasul Paulus. Artinya apa? Duri bagi dagingku menggambarkan kelemahan dan ketabahan Rasul Paulus dalam menghadapi penderitaan. Nah, enak, saudara. Hari-hari yang kita hadapi ini semua tidak enak, betul, saudara. Di gereja ini aja kita aman-aman, baik-baik semuanya. Tapi di luar gereja, kerasa banget itu, saudara. Bagaimana kita dengan suami, dengan istri, dengan rekan-rekan, dengan tetangga-tetangga, saudara. Itu ada sisi-sisi kelemahan dan ketabahan. Lalu duri bagi daging ini menunjuk bahwa Rasul Paulus harus tetap rendah hati. Karena ini menjadi peringatan, saudara. Jadi menurut saudara, duri bagi daging kita itu perlu apa enggak? Walaupun bilang nggak perlu, Tuhan udah kasih. Lu mau cabut? Orang Rasul Paulus saja minta supaya ini dicabut kok. Tapi Tuhan gak dikasih, cukup bagiku kasih karunia aku. Artinya apa? Tetap ada dalam hidup. Dan gak ada jawabannya yaitu, dah hidup kasih karunia gue aja loh. Semua tentangku, bukan tentangmu. Semua karena anugerahku, bukan karena anugerah yang lain. Nggak dicabut, enggak, saudara. Ada tetap di situ. Walaupun Rasul Paulus minta supaya dicabut, saudara. Nah, duri bagi daging ini menggambarkan bahwa Paulus harus beritakan kuasa Tuhan, bukan kehebatan perangnya, bukan kehebatan kitanya, saudara. Jadi hari-hari ini kalau ada yang sombong-sombong, saudara, ini udah mungkin duri dalam dagingnya udah dicopot kali, saudara. Makanya dia juga sombong. Tapi bagaimanapun itu tidak akan pernah tercabut, saudara. Amin. Jadi kita umat terus baptis. Itu sebabnya kalau doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang berlimpah-limpah. Betul itu. Berlimpah-limpah apa secukupnya? Secukupnya. Kenapa secukupnya? Supaya kita minta lagi, dan terus minta lagi sama Tuhan. Artinya kita ketergantungan dengan Tuhan. Itu sebabnya ada yang namanya duri bagi daging. Supaya apa? Supaya kita terus tergantung sama Tuhan. Ketergantungan sama Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bagaimanapun kita butuh Tuhan, sudah. Amin. Kenapa? Karena ada duri dalam daging dalam hidup kita. Yang kedua, yang pertama, siapa yang berkuasa di dalam diri kita? Roh Tuhan kah atau roh setan kah? Jadi tetap ada di dalam daging. Tapi Tuhan yang berkuasa atas kita, saudara. Yang kedua, kasih karunia Tuhan dan kelemahan kita. Ayat 9 juga begitu.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kapan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna? Ketika kita berada dalam kelemahan. Coba yang punya pergumulan, doanya kencang atau biasa-biasa aja? Masih teriak benar, Tuhan, Tuhan. Betul saudara? Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu bekerja. Justru dalam kita terpuruk itu, kuasa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab mengatakan orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Mereka gak butuh Tuhan. Seperti jemaat yang di Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat dari ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang paling kaya karena di dalam di kota Laodikia itu adalah kota perbankan, kota para bankir, kota para pengusaha. Isinya tuh gak ada orang miskin. Lalu yang kedua, kota Laodikia itu adalah kota penghasil wol seluruh dunia. Karena di sana banyak pabrik-pabrik wol, banyak pengusaha-pengusaha wol. Gak ada pengangguran di sana, sudah. Gak ada orang miskin di sana. Yang ketiga, kota Laodikia adalah kota medis, penghasil dokter-dokter mata, terutama dokter-dokter mata yang luar biasa pintarnya dan penghasil salep. Kalau saudara pernah pakai salep, itu dari Laodikia, saudara. Dan kecenderungan dari kota yang kaya raya ini adalah sombong dan gak butuh. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 17 itu dibilang begini, kami kaya, kami gak kekurangan apa-apa, dan kami gak butuh siapapun karena kami sudah kaya. Itu hebat, saudara. Makanya orang kaya sudah masuk surga. Berarti kita gak boleh kaya, harus orang kaya yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, saya orang kaya yang takut akan Tuhan. Saya orang kaya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku terus berkarya di dalam kelemahan kita, di dalam keterpurukan kita, saudara. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Nah, menaungi dalam bahasa Yunani itu episkenose, artinya tinggal menetap. Jadi nggak lewat dia, saudara. Bukan hanya sekedar menaungi, tapi dia tinggal tetap di dalam kehidupan kita, saudara. Katakan amin. Jadi kalau kita mengalami permasalahan, mengalami pergumulan hidup, mengalami suatu hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, saudara, ada kelemahan dalam kehidupan kita, bersukacitalah, saudara. Kenapa? Justru di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa? Karena orang yang lemah biasanya kencang doanya, saudara. Betul? Orang yang apalagi dikejar-kejar dia kolektor, Tuhan, butakan matanya, butakan matanya, butakan matanya. Dia gak bisa, udah dilihat. Betul, saudara. Biasanya kalau orang yang salah gitu, butakan matanya, nggak bisa lah. Justru kuasa Tuhan itu berkarya di situ, saudara. Amin. Kalau kita diberkati hebat, kemudian kaya raya, kayaknya nggak betul kayak gitu. Tapi di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu berkarya, menaungi kita dan tinggal menetap atas kita. Makanya pada waktu kita dalam keadaan lemah, kita dalam pergumulan hidup, mengucap syukurlah, karena di situ letak kuasa Tuhan berkarya. Di situ sumber mujizatnya. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat, ya udah, dalam masalah itu ada mujizat, saudara. Di dalam kita dalam keadaan terpuruk itu ada mujizat. Katakan amin. Amin. Makanya orang kaya itu susah. Alah, anda tak butuh gereja. Udah bisa aja lah jadi Kristen. Udah gak usah baca Alkitab lah. Udah kita gak butuh kayak gitu-gitu. Udah
dalam kesusahan, saudara. Justru mujizat itu terjadi ketika kita dalam kesusahan itu, saudara. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu, saudara, bagaimana mujizat itu berkarya. Betul? Ketika Yusuf itu ada di dalam penjara, mujizat Allah nyata di situ, saudara. Ketika Paulus dan Silas di penjara, dipasung kakinya, di situ mujizat terjadi. Betul, saudara? Di situ penuaian terjadi. Di situ kelepasan terjadi, saudara. Di situ ada jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada mujizat terjadi di situ, saudara. Asal ketika kita dalam pergumulan itu, di dalam kelemahan itu, saudara, kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus meminta kepada Tuhan, kita terus pujian penyembahan, saudara. Mujizat Allah nyata di situ. Katakan amin. Rasul Paulus sama Silas, saudara, kalau kita baca, mereka bukan enak-enak, bukan di penjara kayak sekarang, enggak. Penjara masa lalu adalah penjara yang kita tuh gak bisa berdiri. Masuknya itu jongkok. Itu bukannya enak, saudara. Kalau penjara kita sekarang enak. Di penjara bisa pakai handphone, di penjara bisa leha-leha. Kalau dulu penjaranya itu masuk ke lubang, masuk situ. Udah gitu dipasung kakinya, saudara. Ini kan dalam kelemahan, betul, saudara? Ini kan dalam kesusahan mereka. Ini kan dalam pergumulan mereka, dalam permasalahan yang luar biasa, Pak. Tapi di dalam masalah itu, mereka gak lupa doa, pujian, penyembahan. Disitulah di dalam kelemahan itu mujizat Allah nyata. Makanya justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Kita gak bisa tolak yang namanya pergumulan. Pergumulan jauh daripadaku. Ya kita gak mengalami mujizat. Justru dalam pergumulan itu ada mujizat, saudara. Kenapa? Di dalam mujizat banyak doa yang kita doakan. Amin. Pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus menerima bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Kelemahan dan keterbatasan manusia adalah kesempatan kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Jangan jauh-jauh dari situ, saudara. Amin. Jangan menghindari pergumulan, jangan menghindari permasalahan, jangan menghindari yang namanya kelemahan. Ikutin prosesnya Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan ikutin prosesnya, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 ini, saudara? Kelemahan adalah kekuatan kita. Katakan amin. Apa katanya di sini? Yang ketiga, kelemahan adalah kekuatan kita. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini gawat ini, saudara. Dia senang banget, saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam penganiayaan. Aku senang dan rela di dalam kesesakan oleh karena Kristus, saudara. Bukan oleh karena ketahuannya nyolong. Pak, doain saya, Pak. Saya senang dalam kesesakan ini. Karena apa? Nyolong, Pak. Bukan itu, saudara. Karena Kristus memberitakan firman Tuhan dengan baik, memberitakan kabar baik dengan cara-cara yang baik, saudara. Lalu dipenjara, lalu dianiaya. Apalagi zaman sekarang nih, netizen udah langsung viral kemana-mana, saudara. Tapi dia enggak mengalami kelemahan, enggak. Saya pernah mengalami kayak gitu, saudara. Sempat saya bermaksud. Makanya sama istri saya kita berdoa. Nah, di dalam kelemahan ada doa, dan di dalam doa ada mujizat. Betul, saudara. Makanya bisa punya rumah, makanya bisa punya mobil, saudara. Tuhan nyatakan ini kuasa Tuhan. Makanya kalau dibilang wah hari ini mujizat tuh nggak pernah terjadi lagi, mujizat zaman dulu.
Sekarang udah terjadi sama saya terjadi. Emang saya punya uang untuk beli rumah? Emang saya punya uang untuk beli mobil? Enggak. Dalam kelemahan saya, dalam kesukaran saya, dalam saya tersiksa oleh viral itu, saudara, kami berdoa. Kenapa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita kuat di doa. Geber terus tiap malam, saudara. Makanya terjadi mujizat. Secara jasmani kelihatan mujizat, saudara. Amin. Hari-hari ini geber aja terus, saudara. Apalagi sekarang, kemarin itu saya dikagetkan oleh WA dari Ibu Mary. Harus begini. Saya tahu ini dapat wahyuan ya. Makanya kencang banget wahyu gitu, saudara. Dia pengerja-pengerja kan dikasih WA-nya yang dulu ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Udah ikutin aja. Kalau dulu-dulu mungkin ada yang protes, saudara. Udah, zaman itu udah selesai. Kalau sekarang udah ikutin aja. Alurnya Tuhan itu mau kemana, udah ikutin aja, saudara. Amin. Sebab jika aku lemah, maka ketika kita lemah, mengucap syukurlah. Kalau kita dalam keadaan kaya raya, nggak ada ucapan syukur, saudara. Betul ya? Kenapa kita punya semua? Apa yang mau kita mau, apa yang kita butuhkan semuanya ada. Nah, kalau orang lemah begini, saudara, apa yang dia punya nggak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Dia berdoa. Di situ kekuatannya, saudara. Amin. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dia senang dan rela di dalam penjara, dipasung, saudara. Itu sebabnya mereka bersuka cita. Dua orang nih, Paulus dan Silas, bersuka cita di dalam kelemahannya. Mereka nekat doa, pujian, penyembahan, saudara. Mereka dua bersorak-sorai. Lalu apa yang terjadi? Kegemparan terjadi, saudara. Lalu apa lagi yang terjadi? Kepala sipir itu diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Jadi di dalam kelemahan, di situ pasti ada mujizat. Di dalam mujizat, di situ pasti ada penuaian jiwa-jiwa. Kenapa? Di situ ada keselamatan, saudara. Yang disampaikan Tuhan kepada kita. Rasul Paulus puas menjadi bukan apa-apa. Dia nggak punya jabatan, saudara. Gua puas kok dengan kayak gini, bukan apa-apa, nggak dipandang. Makanya dia bilang apa? Segala sesuatu yang aku punya dulu, semua aku anggap sampah, nggak berguna. Sekarang kenapa? Kenapa nggak berguna? Karena pengenalan akan Tuhan membuat pengetahuan ini nggak berguna. Kenapa? Lebih dahsyat pengetahuan akan Tuhan daripada yang pengetahuan di kelas sekolah itu. Kenapa? Karena pengetahuan akan Tuhan itu melebihi segala sesuatu, sudah. Hikmat Allah melebihi dari segala sesuatu. Makanya dianggap sampah. Amin. Rasul Paulus puas untuk menjadi bukan apa-apa, selain daripada sebuah bejana tanah liat, untuk membuktikan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Jadi ia lebih suka bermegah atas kelemahannya. Dia siap kok, gak apa-apa kok, gak dipandang. Makanya di awal tadi dikatakan supaya jangan aku bermegah diri dalam kesombongan, supaya jangan aku hidup dalam keangkuhan. Itu sebabnya Tuhan taruh duri bagi daging. Walaupun 3 kali aku meminta supaya ini dicabut, Tuhan gak jawab, saudara. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Sebab, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. maka aku kuat, saudara. Kelemahan itu adalah kekuatan kita, saudara. Amin. Kita baca sama-sama. Terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menghibur
memikul, tetapi Tuhan akan menambahkan kekuatan kita sehingga kita mampu memikul. Tetaplah kuat. amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Tuhan nggak pernah menyingkirkan pergumulan itu, saudara. Tuhan tidak pernah menyingkirkan permasalahan itu dalam kehidupan kita. Tetapi Dia menambahkan kekuatan, menambahkan kekuatan lagi, menambahkan power lagi kepada kita. Ada otoritas ilahi ditambahin lagi supaya apa? Supaya kita mampu mengatasi masalah itu, supaya kita mampu membereskan semua masalah itu, saudara. Amin. Tuhan enggak, dia cara menjawab doa kita itu bukan menyingkirkan masalah, enggak. Cuma Tuhan menambahkan kekuatan. Itu sebabnya di dalam permasalahan kita sanggup mengucap syukur. Amin. Di dalam permasalahan, di dalam pergumulan kita masih bisa berdoa, masih bisa ujian penyembahan, masih bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ini adalah kekuatan. Amin, saudara. Yes. Tuhan terus tambah-tambahkan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita, yes, tetapi bukan dengan cara menyingkirkan permasalahan dalam hidup kita, tetapi Tuhan menambahkan kekuatan itu sehingga kita mampu memikul pergumulan itu, saudara. Kita, Tuhan memberikan kekuatan, ada power, ada otoritas ilahi yang Tuhan tambahkan kepada kita. Amin. Amin. Jadi dia hari ini kita belajar tentang 2 Korintus 12, 9 dan 10, saudara, tentang kelimpahan di dalam kelemahan kita, saudara. Jangan pernah menghindar dari itu, saudara. Jangan pernah menghindar dari kelemahan kita. Jangan pernah menghindar dari pergumulan hidup kita. Jangan pernah menghindar dari permasalahan hidup kita, saudara. Yang ada, tetaplah mengucap syukur bahwa Tuhan sedang memberikan power-Nya. Tuhan sedang memberikan otoritasnya. Tuhan sedang menambahkan kekuatan ilahi atas kita. Tuhan sedang menambahkan otoritasnya atas kita semua. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, maka ketika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Ada power Tuhan, ada kekuatan ilahi turun atas kita semua, saudara. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita akan masuk perjamuan kudus, saudara. Siapkan hati dan pikiran kita semua untuk kita masuk di perjamuan kudus. Berkuasa darah
yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen, artinya satu tanda yang sangat suci dan kudus yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kedengkian dalam hati kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Itu sebabnya saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Dalam beberapa menit ke depan kita merenung dan kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita diingatkan nama seseorang, minta ampun saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atasnya. Jika
2025 kami nyatakan bahwa tahun kelimpahan dalam kehidupan kami. Kelimpahan atas berkat-berkat Tuhan. Kelimpahan atas kasih karunia Tuhan. Kelimpahan dalam segala hal. Kelimpahan dalam iman kami. Kelimpahan di dalam hal-hal yang tidak kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersama kami terima kelimpahan itu Tuhan. Kami terima kelimpahan itu Bapa. Kelimpahan di dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba ya. Biasanya kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Ada bertugas saya persilakan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan yang mengingatkan, menegur dan menginsafkan kami. Untuk kami selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan sebab di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang minggu dalam hidup kami juga rindu Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya apa yang kami tabur Tuhan, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Berkati pengelola keuangan yang ada di gereja ini Tuhan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu, saya akan membacakan warta sepekan Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara Minggu tanggal 2 Februari 2025. Kami Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Paulo MTH yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan, selang, konseling, bimbingan pranikah, berkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu jemaat terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Gereja JKI BTP mengadakan rumah doa dan pemuritan yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di lantai 1 Gereja JKI BTP. Akan dimulai tanggal 7 Jumat depan. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Minggu ini kita rumah doa ya Bapak Ibu. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung, diakonia, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja, dapat menghubungi Ibu Esther. Dengan penuh sukacita jemaat kami undang kembali untuk dapat hadir di ibadah raya minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Puji nama Tuhan, demikian informasi untuk satu minggu depan. Kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita satukan doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Anugerah-Mu begitu besar ya Tuhan buat kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan izinkan kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh masuk di dalam bulan Februari Tuhan dan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami ya Bapa. Satu anugerah yang besar buat kami Tuhan. Perkenanan-Mu atas setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi upah yang harum. Engkau disenangkan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan.
Biar setiap kami Tuhan boleh diubahkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan semakin sempurna ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami tetap kuat ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi karena Engkau Tuhan Allah yang terus menuntun langkah-langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersepakat berdoa untuk gembala kami Pak Iksan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang Kau tempatkan di JKI Bethlehem ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanannya, pekerjaannya ya Tuhan. Dimanapun Tuhan percaya kami untuk menggembalakan, Engkau Allah yang terus menyertai Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Wibawa ilahi terus ada menyertainya ya Tuhan. Dan kemanapun kakinya melangkah ya Tuhan, ada tanda-tanda heran yang terus menyertainya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupannya, melalui pelayanannya Tuhan, lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati Ibu Mary sebagai tiang doa Tuhan, berkati ketiga anaknya dan mantunya ya Bapa. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, hal-hal yang besar Tuhan sediakan atas hamba-Mu, atas keluarganya ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam studinya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala kami dan sekeluarga ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Engkau Allah yang berkarya atas seluruh kehidupannya ya Bapa.
Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan pernyataan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah desa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Pak Tarmito.